Mahfud MD jamin tak akan bubarkan Al Zaitun. Perlakuan ke FPI disorot, ini fakta bahwa kezaliman itu nyata. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima. Sudah sampaikan. Pertahankan agama Islam, agamanya Allah, umatnya Rasulullah. Takbir, takbir, jangan ngaku Islam, tapi seperti ini diamkan saja. Jangan ngaku agama Islam, jangan ngaku umat Rasulullah, tapi seperti ini diam dan duduk nonton saja. Setuju? Bangkitlah wahai umat Islam, bangkit, jangan tidur. Kita sudah sengsara dizalimi, selama ini kita diam, tapi sekarang tidak. Setuju? 2024 tidak tidur lagi, bangkit semuanya. Siap. Setuju ya? Saya di sini saya katakan kepada umat Islam yang ada di kota Jakarta ini, saya datang ke sini sudah serahkan nyawa saya kepada Allah. Saya sudah serahkan, jiwa dan raga sudah saya serahkan, dan saya sudah siap mati fisabilillah. Umat Islam harus siap mati fisabilillah. Setuju? Kalau tidak setuju kurang dan jangan jadi orang Islam. Betul? Setuju? Setuju? Setuju untuk apa Bang Kopiah kalau nggak ngaku Islam tapi tidak mau berjuang di jalan Allah. Menentang semua tapi diam aja. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Tangkap juga bakal mati. Semua bakal mati. Anda siapapun pejabat pun pasti mati. Pak Menteri Agama, dengar kami baik-baik. Kami tidak tinggal diam kalau agama kami dihina. Kami tidak diam kalau agama kami dicaci maki. Kami tidak tinggal diam kalau nabi kami dimaki-maki. Ingat baik-baik itu. Mati hari ini yang sama, nanti mati ke akhirat nanti ke depannya. Jadi ingat, umat Islam jangan diam. Bangkit dan perjuangkan agama Allah. Saja. Bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan takbir. Seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu kita sudah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu, satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas ya, kalau bicara otoritas kepada kita yang kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Upaya Pondok Pesantren Az-Zaitun yang telah melakukan banyak penyimpangan dan penyesatan terhadap umat agar segera ditutup secara permanen, dicabut izinnya dan diproses hukum kepada segenap pengurus-pengurusnya, khususnya pimpinannya. Mari sama-sama turun, syiarkan, ramaikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar kita, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis, AS Panji Gumilang komunis, dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat, sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Az-Zaitun, satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak.
Jangan dikatakan itu sumbernya dari Az-Zaitun. Az-Zaitun tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Yang bohong itu kita apa dia gitu. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Az-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya, itu juga tidak diterima. Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al-Zaitun. Kalau masuk ada tim, jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate, itu juga udah siap, teman-teman juga mau ketemu, tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam, tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Hah? Panji Gumilang kenapa menolak bertemu dengan MUI? Sekretaris komisi sekretaris tim itu ada sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2, atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah dibentuk tim, dia masuk di dalam. Jadi dia ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk, yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengarkan, saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait, baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi mengomentari pernyataan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal Ponpes Al-Zaitun. Mahfud MD memastikan bahwa pihaknya tidak akan membubarkan ponpes tersebut, kendati Majelis Ulama Indonesia menemukan adanya penyimpangan di lembaga pendidikan tersebut. Adapun alasannya karena Al-Zaitun memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah, sehingga pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Ponpes Al-Zaitun. Nah, kalau dalam tindakan pidana itu menyangkut orang, menyangkut personal, menyangkut figur, bukan institusinya, dan karena itu hukum pidana tidak boleh kita membiarkan, harus clear. Kalau memang tidak bermasalah, nanti kita akan umumkan tidak bermasalah. Tutur Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Jumat 30 Juni 2023. Lalu soal administrasi itu adalah menyelamatkan pendidikan di Al-Zaitun, karena Al-Zaitun itu punya santri, punya lembaga-lembaga pendidikan sekolah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai ke perguruan tinggi itu di bawah binaan pemerintah, jadi itu harus dievaluasi, sambungnya. Menanggapi hal tersebut, Bahrum menyoroti perbedaan perlakuan terhadap pondok pesantren. Persoalan Ponpes Al-Zaitun di Front Pembela Islam. Pemerintah jamin tak bubarkan Al-Zaitun, FPI dan Al-Zaitun beda perlakuan. Ini adalah fakta bahwa kezaliman itu nyata, luar biasa, ujar Bahrum dikutip Suara Liberté dari akun Twitter @bahrum_ahmadi pada Jumat 30 Juni. Sementara itu, saat menjadi narasumber di acara Kick Andy di Metro TV, Panji Gumilang menjawab soal ajaran menyimpang di dalam pondok pesantrennya. Berkaitan dengan hal tersebut, Panji mengatakan bahwa dirinya mengedepankan fikih sosial agar harkat dan martabat wanita yang selama ini terpinggirkan bisa terangkat. Berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan, kata Panji di acara Kick Andy di Metro TV dikutip Suara Liberté pada Jumat 30 Juni.